Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 27. Hal-hal yang harus dipersiapkan menjadi seorang entrepreneur sukses. Menjadi seorang entrepreneur itu pun bukan sesuatu hal yang mudah. Perlu proses dan perjuangan. Bisa berdarah-darah kalau pakai bahasa lebay hahaha. Buat kamu yang ingin memasuki dunia ini juga harus dapat mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Berikut ada kategori yang perlu dipersiapkan oleh kamu. 1. Mempersiapkan diri sendiri secara mental atau psikologis, seperti soft skill, hard skill, motivation, communication skill, selling skill, dan lainnya. 2. Tingkatkan kemampuan membaca lingkungan. Seperti kamu harus bisa membaca masalah yang ada di masyarakat, sehingga bisa menjadi solusi bagi konsumen. Kemampuan membaca tren pasar, kebiasaan konsumen seperti apa, dan mengarah kemana, apa yang mereka suka. Membaca potensi yang ada di lingkungan sekitar, sehingga bisa dijual. Kemampuan membaca tren pasar, seperti kebiasaan konsumen seperti apa, mengarah kemana, apa yang mereka suka, dan lainnya. Terus dapat membaca potensi yang ada di lingkungan sekitar, entah dari produk atau pemberdayaan lingkungan sehingga bisa dijual yang profitable. 3. Networking, kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai karakter banyak orang. Entah nanti bisa jadi konsumen, rekan bisnis, vendor, bahkan menjadi investor kita. Ya, kita akan bahas satu persatu biar kita ada gambaran, karena pada dasarnya semua bersentral dari dirimu sendiri. Bisnis berawal dari diri sendiri, menjadi seorang entrepreneur itu sadar, atau tidak semua terkait dengan diri kita sendiri. Jadi semua tentang kamu. Jadi kita harus bisa memahami tentang kita sendiri, dan melakukan penerimaan diri. Seperti bagian sebelumnya bab 4, 5, dan 6, ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan di antaranya karena A. Knowing yourself, mengenal diri adalah titik awal dalam penemuan jati diri apakah cocok jadi entrepreneur atau bisnisman. B. What is your passion? Saat kamu melakukan sesuatu yang secara sukarela dan kamu menyukai dan mencintai hal tersebut. Lakukan self-analysis, di mana evaluasi diri dengan SWOT analysis dan IKAGI keputusan menjadi pembisnis apakah sesuai atau tidak. C. Temukan motivasi terkuatmu, kenapa ingin menjadi entrepreneur? Hal ini jadi dasar diperlukan karena kamu harus dapat memotivasi diri kamu. Saat menjalani diri sebagai entrepreneur kamu akan menghadapi rasa malas, penundaan berbagai tantangan, jual hal lain berasal dari luar diri dan atau orang lain. Jadi dengan motivasi yang kuat harus bisa menjaga diri agar tetap konsisten untuk menggapai impianmu. Jadi motivasi kamu ini harus bisa dari dalam diri yang selalu membara dan tidak pernah padam, oke. D. Harus siap dari nol. Dikarenakan mungkin buat kamu yang tidak memiliki privilege bisnis dari orang tua. Tetapi harus siap membangun dari nol atau bahkan minus. Jangan berkecil hati, kamu harus tetap semangat meraih impianmu, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Untuk awal kamu harus siap mengerjakan semua hal sendiri, sebelum dapat bantuan orang lain atau mampu mengaji orang lain. Tapi tak apa nanti kamu bisa membangun sistem dan orang-orang bisa membantu bisnismu. E. Take risk. Kamu siap mengambil resiko, namun bukan bodoh tanpa mempertimbangkan resiko. Tetap harus dapat meminimalisir resiko yang mungkin dihadapi dari setiap tindakan bisnismu. F. Willing to learn. Karena dalam bisnis itu kamu harus selalu belajar banyak hal, dari self-development, belajar sistem,
belajar berinteraksi dengan banyak orang, belajar memperhatikan tren pasar, dan banyak lagi lainnya. Jadi kamu didorong menjadi seorang pembelajar dengan membaca buku, mendengar podcast, nonton video, ikut seminar, training, dan lainnya. G. Memiliki growth mindset menjadi salah satu kunci mendapatkan kesuksesan dilansir dari Thomas Edison State University, di mana Carol Dweck mengungkapkan mengenai growth mindset dan fixed mindset dalam bukunya yang berjudul Mindset: The Psychology of Success. Seorang yang memiliki growth mindset ini memiliki pemikiran dalam dirinya, bahwa dia berkeyakinan dirinya dapat berkembang dan maju. Salah satu caranya selalu mencoba, dan tidak pernah blocking terhadap kesempatan yang ada seperti tidak mau mencoba tantangan baru, dan tidak mencari alasan untuk tetap maju. H. Kreatif, menjadi seorang yang kreatif, karena kreativitas sangat diperlukan untuk diwujudkan dalam pengembangan barang atau jasa yang kita jual. Kreativitas ini juga biasa terkait dengan hal yang berbau keindahan, seni, tulisan dan estetika, ada rasa atau feeling yang terkandung. Hal ini akan menentukan dalam penjualan. Zaman now di mana sosial media sangat memiliki peran penting. Jadi perlu kemampuan kreativitas yang cukup tinggi untuk dapat perhatian dari pasar. I. Kamu harus jadi orang yang persisten atau orang yang gigih. Dengan persisten ini kamu sebagai modal untuk sukses kamu. Meskipun kamu sangat berbakat memiliki pengetahuan, skill dan penuh potensi tapi tidak akan tercapai suksesmu jika tidak ada persisten. Dikarenakan ketika kamu menghadapi hambatan atau masalah kamu tidak boleh berhenti atau give up. Ingat semua butuh proses dan tidak bisa instan dalam mencapai sesuatu yang besar. 2. Tingkatkan kemampuan soft skill. Tambah pengetahuan dan soft skill terkait hal-hal yang membuat kamu menjadi pengusaha sukses, seperti keterampilan A. Berkomunikasi atau public speaking, harus berani berbicara dengan banyak karakter orang baik offline, online atau di panggung sekalipun. B. Negosiasi, kemampuan ini sangat penting di mana win-win solution satu sama lainnya menjadi patokan. Nah, negosiasi juga pasti ada ilmunya yang harus kamu pelajari. C. Penjualan, seni menjual. Seni menjual itu dasar bagi seorang pengusaha, jika tidak bisa menjual ya, tidak jalan bisnisnya kan? D. Kepemimpinan, di mana menjadi leader dalam usaha sendiri memiliki tantangan di mana harus memimpin tim untuk support bisnis kita. E. Writing, hal sederhananya kamu bisa menuliskan ide bisnis, terus membangun sistem dan hal lainnya secara tertulis. Hal ini diperlukan untuk bisa membangun sistem bisnis kamu ke depan, seperti membuat proposal bisnis, menulis pitch deck untuk investor, atau reseller. F. Active listening, kemampuan untuk mendengarkan secara seksama, baik dari konsumen, karyawan ataupun dari sesama pengusaha. Hal ini sangat penting, sebagai salah satu modal bisnis dan membuka inspirasi, juga ide produk. G. Time management, perlunya kamu dapat mengatur waktu sendiri, dengan baik mana yang penting dan prioritas. Sehingga kamu bisa mencapai target time plan kamu dengan baik. H. Networking, membangun hubungan dengan sesama pembisnis. Menjadi hal yang penting untuk bisnismu, karena akan membuka banyak peluang, mendapatkan informasi, pengalaman baru, bahkan bisa kolaborasi usaha. 4. Tentukan bisnismu. Setelah melakukan analisa diri sendiri dan menentukan goal menjadi entrepreneur, langkah selanjutnya menentukan ide atau problem to solve yang akan menjadi solusi bagi konsumen. 5. Market research dan test market. Dari produk atau jasa yang kamu pilih, tentukan niche market dari sebagai target pasarmu. Jangan sampai kamu push market atau memaksakan produk untuk dijual ke pasar di mana permintaan mereka sedikit. Jadi kamu harus tahu siapa calon pembeli,
dari barang atau jasa yang akan dijual. 6. Tingkatkan hard skill dalam core bisnismu. Tambah kemampuan dalam hard skill terkait keterampilan yang berhubungan dengan bisnismu. Misalnya membuat produk, memasak untuk bisnis kuliner dengan ikut kursus, keterampilan pemasaran digital marketing, keterampilan pembukuan. Kemampuan bahasa Inggris untuk terkait dengan bisnis dengan orang asing dan lainnya. Usahakan kamu sangat menguasai masalah atau core bisnisnya dari A sampai Z di mana kamu harus bisa hands-on dengan setiap prosesnya. 7. Get collaboration. Ketika ragu kamu bisa mulai bisnis bersama atau berkolaborasi dengan teman atau rekan. Karena bisnis itu long run bukan short run, yang singkat. Dari founder mencari co-founder dan berusaha bersama. Ketika akan berkolaborasi, kalian harus saling melengkapi skill dan kompetensi masing-masing, usahakan tidak sama. Selain skill yang berbeda, tapi kalian harus memiliki chemistry yang bagus dan kuat, karena bisnis itu berbasiskan kepercayaan satu dengan yang lainnya. 8. Buat bisnis plan, karena hal ini menjadi acuan kamu, atau pegangan kamu dalam melakukan bisnis dalam 1 tahun, dan di tahun berikutnya bisa berubah sesuai dengan pencapaian. Kamu bisa membuat financial analysis sederhana dulu, agar dapat mengevaluasi terkait bisnis yang akan dijalani. Terus tidak lupa perhitungan harga pokok produksi, dan lainnya. 9. Assess your finances, pertimbangkan kondisi keuanganmu berapa lama kamu akan bisa bertahan hidup, dan modal usahamu. Terkadang rencana tidak sesuai dengan kenyataan, dan hal ini harus dipertimbangkan dan dipersiapkan baik mental maupun finansial. Permodalan harusnya jangan jadi penghalang. Banyak sekali pemilik produk yang ingin dibantu pemasarannya, jadi kamu bisa bermodalkan foto atau foto produk saja. Jika tidak, kamu bisa patungan dalam permodalan dengan teman atau rekan bisnismu. Bahkan jika bisnis sudah berjalan, butuh biaya pengembangan bisnis, kamu bisa mencari investor untuk pendanaan. 10. Persiapkan aspek hukum perizinan dan lisensi, seperti berikut ini. Nama merek atau brand, daftar brand dan hak cipta haki. OSS Sistem Izin Usaha terintegrasi untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, website www.os.go.id. Legal Certificate dari notaris buat CV, Komanditair Venutschap, atau PT, Cerseroan terbatas, sedangkan untuk PT perorangan tidak diperlukan pendaftaran ke notaris. Tapi cukup mendaftarkan ke Administrasi Hukum Umum atau AHU, website-nya www.ahu.go.id. Membuat akun bank atas perusahaan, biasanya ada minimal setoran dan berbeda tiap bank. Taks atau pendaftaran pajak siup. PIRT untuk makanan ringan kering. BPOM untuk kategori makanan frozen, kosmetik dan obat lainnya seperti CPKB. Cara pembuatan kosmetik yang benar. Izin import atau ekspor jika diperlukan. Sertifikat halal untuk barang konsumsi. Sertifikat SNI Standard Nasional Indonesia, terus banyak sertifikasi lainnya yang berlevel internasional. IFS, DFSI ISO Certification, yang mana setiap negara di dunia pasti punya standar tersendiri. Izin layanan buat startup, digital harus juga mendaftarkan, website, aplikasi ke Kominfo. 11. Get mentor, dan gabung dalam komunitas pengusaha. Agar kamu tidak merasa sendiri dan termotivasi. Mendapatkan saran praktis juga insight dari orang yang berpengalaman dapat membantu kamu secara keilmuan. 12. Mendapatkan vendor dan partner usaha. Pastinya jika usaha kamu memproduksi barang, pasti diperlukan bahan baku yang bagus dengan harga yang kompetitif dari vendor. Juga saat kamu akan melakukan penjualan diperlukan partner seperti distributors,
dan reseller yang baik dan dapat mendukung usahamu. 13. Branding yourself and advertising. Kamu harus dapat mempromosikan produk atau jasa. Namun sebelum orang tahu dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa, kamu perlu self-branding yang baik. Kenapa self-branding ini perlu? Karena kamu akan menjual barang atau jasa pada orang yang kamu kenal dulu atau orang yang baru kamu kenal. Ketika self-brandingnya bagus, sehingga orang akan lebih percaya untuk membeli produk atau jasa dari brand milikmu. Nah, setelah itu jangan lupa lakukan promosi di sosial media dan program diskon, sehingga orang dapat mengenal produk atau jasamu lebih luas terhadap target market yang lebih besar. 14. Grow your business. Ketika sudah jalan, kamu harus bisa membangun tim dan sistem yang bisa mendukung perkembangan usahamu. Ingat, semakin bertambah usia maka kemampuan kita semakin terbatas, terutama secara fisik. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa mempersiapkan bisnis autopilot dengan membangun sistem yang baik. Saat bisnis mulai berkembang, pastinya kita ingin selalu tumbuh, menambah karyawan baru, ekspansi bisnis, membuat inovasi baru dan lainnya. Tapi tetap semua itu harus didasari dengan sistem yang baik karena hal ini menjadi dasar perkembangan bisnis yang berkelanjutan. Apabila sistem yang dibangun kamu akan lelah sendiri, bahkan merugi atau bisa bangkrut. Teruslah, sukses untuk bertumbuh dalam bisnismu. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.